guys, jumpa lagi dengan Lokal Review nih. Kali ini gue mau bandingin dua lensa yang paling sering ditanyain. Mending mana bang? 30mm sama 16mm. Videonya baru gue buat sekarang ya guys, so enjoy video. Pertama-tama gue mau bahas spesifikasi yang paling mencolok dari kedua lensa ini. Yang paling mencolok adalah bukaan yang lebar, f1.4 dua-duanya. Buat low light, kalau suka foto-foto light, udah gas aja pakai kedua lensa ini. Kedua, perbedaan lensa ini yang paling mencolok adalah focal length-nya, yang satu 30mm dan 16mm. Dan juga dari segi dimensi lensanya. 16mm ukurannya lebih besar daripada 30mm. So guys, mari kita bahas head-to-head lensa Sigma 30mm dengan Sigma 16mm. Pertama-tama dari segi build quality dan form factor. Build quality dari Sigma 30mm terbilang cukup solid dan berbahan metal. Kalau dipegang, nggak ada rasa-rasa plastiki murah gitu. Fokus ringnya terbuat dari bahan karet dan ukuran Sigma 30mm cukup compact dan ringan. Untuk lensa 16mm memiliki build quality yang kokoh, rock solid, ditambah dengan bobotnya yang lebih berat daripada lensa 30mm. Jadi kesannya lensanya itu chunky dan solid. Semua bodi terbuat dari bahan metal yang nggak plastiki sama sekali. So, untuk build quality berimbang antara lensa 30mm dan 16mm. Skor masing-masing 1-1 untuk Sigma 30mm dan 16mm. Kedua, untuk image quality akan gue tampilkan beberapa contoh dari hasil foto kedua lensa. Berikut adalah sampel dari kedua lensa. Kedua image quality dari kedua lensa tersebut, kalau menurut gue sama bagusnya. Hasil rendering foto juga sama-sama mirip 11-12 lah ya. Untuk image quality kedua lensa ini sama bagusnya. Skor ketat 2:2 untuk Sigma 16mm dan 30mm. Sedangkan untuk autofocus, Sigma 16mm bekerja lebih baik dibandingkan Sigma 30mm. Bisa dibandingkan dengan video berikut ini. Kalau Sigma 30mm lebih agak lambat fokusnya. Skor berubah menjadi 3:2 untuk keunggulan sementara lensa 16mm. Sedangkan dari segi fungsionalnya, Sigma 16mm memiliki focal length yang lebih besar dan baik untuk digunakan pertama-tama foto landscape, foto group lebih dari 30 orang dalam ruangan yang sempit. Coveragenya cukup diantalkan, khususnya untuk acara wedding atau foto event corporate bersama. Untuk foto kreatif, jarak fokus Sigma 16mm lebih dekat ke objek foto. Kalau mau foto food atau produk, oke juga sih. Kalau buat ngevlog, bisa banget nih Sigma 16mm. Fokusnya lumayan cepet, dan untuk background videonya bisa tampil dengan bokeh dan autofokusnya yang cepat. Sedangkan untuk lensa 30mm dari segi fungsionalnya dapat digunakan untuk pertama street fotografi, focal yang cukup enak di 30mm. Foto grup 3-5 orang dalam ruangan yang sempit dapat di cover dengan baik. Untuk foto model dengan bukaan lebar lensa ini cukup dapat diandalkan. Jadi segi fungsional, mending yang mana nih? Kalau secara fungsional jelas tergantung kebutuhan masing-masing untuk digunakan untuk apa. Akan tetapi, kalau gue pribadi disuruh untuk memilih, di antara kedua lensa ini, gue pribadi akan memilih Sigma 16mm f1.4. Karena sesuai dengan kebutuhan
yang gua perlukan. Dari sisi harga, Sigma 30mm di pasaran dibanderol dengan harga 3,8 juta rupiah. Dengan harga bekasnya 3,3 juta rupiah. Ada selisih harga 500 ribu rupiah. Sedangkan Sigma 16mm di pasaran dibanderol dengan harga 4,7 juta rupiah dengan harga bekasnya di pasaran sebesar 3,7 juta rupiah. Ada selisih sebesar 1 juta rupiah. Memang sih selisih harga tidak dapat dijadikan patokan, tergantung dari kondisi lensa itu sendiri. Paling tidak, ini dapat dijadikan gambaran untuk sobat review dalam memilih lensa 30mm atau 16mm. So, untuk harga unggul di Sigma 30mm, skor menjadi 3-3. Kesimpulannya, kedua lensa ini menawarkan bukaan yang lebar yaitu f1.4 yang cukup bokeh dengan image quality yang sangat baik. Jadi, pilih mana antara kedua lensa ini? So, kembali lagi dengan kebutuhan sobat review untuk apa lensa ini digunakan nantinya. Sekian perbandingan lensa 30mm dengan 16mm. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Lokal Review signing out. See ya guys.